Bung Rocky, ini Aguan ya, pengembang Agung Sedayo Group yang sekarang belakangan ini kan banyak sekali disoroti berkaitan dengan proyek strategis nasional PIK 2. Akhirnya bicara ke media dan dia ini bersedia diwawancarai oleh Tempo. Selain bicara soal itu sudah tahulah lama yang mereka Jokowi. Ya, kita mengerti apa yang disebut angle di dalam jurnalisme. Diberitakan Tempo itu udah satu hal. Aguan diberitakan Tempo itu hal yang luar biasa tuh. Jadi sekali lagi kita mulai melihat sebetulnya psikologi dari Aguan ketika dia mengiyakan untuk diwawancara Tempo, artinya ada kalkulasi yang sudah selesai, ada hitungan yang sudah matang, sehingga semua kalimat yang diluncurkan atau diterangkan oleh Aguan itu menunjukkan bahwa ada hal yang dia hitung secara cermat. Dan Tempo tentu bukan tanpa riset, bahkan menilai apakah betul kira-kira keterangan Aguan itu bisa mengubah konstelasi politik atau konstelasi gosip politik sementara ini, bahwa Aguan sebetulnya memang sekedar untuk dalam bahasa dia sendiri menyelamatkan muka Presiden Jokowi. Kan itu yang jadi pertaruhan orang dari setahun lalu ketika ribut-ribut soal Jokowi menginginkan atau ingin membuktikan bahwa ada investasi yang non APBN masuk ke IKN, dan ternyata memang isinya adalah nol. Karena itu kemudian udah berkali-kali dibahas di IKN, Jokowi akhirnya memaksa oligarki ini supaya jadi umpan yang lain bisa masuk, atau juga jadi penanda kesehatan investasi di IKN itu sehingga asing bisa masuk. Kan itu teori yang kita bangun selama sejak setahun yang lalu tuh, untuk melihat apakah sebetulnya IKN itu adalah omong kosong atau sekedar mimpi Jokowi yang secara ekologis berbahaya dan secara bisnis juga tidak sehat. Kan itu dasarnya. Jadi konfirmasi Aguan akhirnya menjadikan patokan untuk mulai menganalisis bahwa IKN itu adalah omong yang kosongnya besar sekali. Sebetulnya itu tuh yang ya dulu saya juga diperiksa polisi karena saya bilang bahwa Jokowi nyebar hoax soal IKN, bahwa itu dia cuma bohong aja, mengatakan IKN itu udah ada ratusan atau bahkan ribuan MOU, dan itu yang menyebabkan saya dipanggil polisi itu. Ini menarik karena apa yang disampaikan Tempo kemudian diklarifikasi oleh tim hukumnya Aguan, karena dia tidak setuju ya dengan apa yang dituliskan Tempo. Luar biasa ya. Asia besar IKN viral, Tempo Aguan buka topeng Jokowi ya. Dan jadi setelah wawancara ini terbit, Divisi Legal Agung Sedayo Group mengirimkan hak jawab menyatakan keberatan dengan kata perintah dan kalimat "kami mesti menjaga wajah Presiden". Divisi Legal menyatakan Sugianto Kusuma alias Aguan ya tidak pernah mengatakan kalimat tersebut. Divisi Legal Agung Sedayo Group meminta judul wawancara diubah menjadi "Investasi IKN memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan". Ini sih namanya bukan ini sih namanya apa, iklan ya kan, atau jangan-jangan wawancaranya berbau iklan, kita nggak tahu juga ya. Dan jawaban Aguan diganti menjadi "tidak ada perintah ataupun permintaan, tetapi investasi IKN dilakukan setelah melihat ke lokasi dan ternyata memiliki prospek jangka panjang". Luar biasa ya. Tempo telah memeriksa ulang rekaman wawancara dan memastikan pernyataan Sugianto Kusuma. Redaksi tidak mengubah judul dan isi artikel tersebut. Good, begitu dong tuh. Kalau jadi Tempo ya, jangan gampang kemudian diintervensi. Akhirnya Taipan pemilik pengembang besar yakni Agung Sedayo Group, Aguan itu buka kartu juga. Ini bahkan kita sebut bukan hanya sekedar buka kartu, tapi juga buka rahasia dan buka borok-borok Presiden Jokowi. Dalam wawancaranya dengan Tempo itu, kita akhirnya sekarang mendapat konfirmasi dari Aguan mengapa para Taipan itu tiba-tiba saja rame-rame kemudian berinvestasi di IKN menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi.
Padahal sebelumnya kan disebutkan bahwa belum ada satu investor pun yang masuk ke sana. Nah, sekarang ini Aguan akhirnya buka suara bahwa mereka rame-rame groundbreaking di IKN itu bukan karena mereka tertarik untuk berinvestasi di sana atau mereka tahu bahwa itu akan menjadi investasi yang menjanjikan, bukan, tapi karena itu perintah dari Presiden Jokowi pada waktu itu, dan kata Aguan mereka itu harus menjaga jangan sampai Presiden Jokowi itu kehilangan muka. Itu perintah. Kami harus menyelamatkan wajah presiden, kata Aguan sambil terbahak ketika dia wawancara dengan majalah Tempo. Dari pernyataan Aguan ini saja sebenarnya kita tahu apa yang sekarang terjadi ini, bagaimana konstelasi politik di Indonesia dan bagaimana posisi para Taipan ini, karena sekarang ini para Taipan atau yang disebut sebagai oligarki itu sekarang ini perannya sangat menentukan dalam kancah politik di Indonesia ini. Saya melihatnya setidaknya itu menyiratkan dua hal. Pertama, Jokowi itu sudah selesai lah, dia sudah ditinggalkan oleh oligarki. Yang kedua, ini mulai terjadi perubahan konfigurasi politik setelah Pramono dan Rano Karno itu memenangkan Pilkada Jakarta. Bagaimanapun juga kan sumber ekonomi terbesar itu ada di Jakarta. Walaupun Jokowi jagoan-jagoannya menang di Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jawa Timur dan sebagainya, tapi kalau di mata para Taipan ini jelas nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jakarta. Sementara di Jakarta kan terlepas, itu tidak di bawah kendali Jokowi. Nah, kita sekarang bahas satu persatu ya, watak pebisnis, apalagi oligarki ini ya. Mereka itu nggak mungkin lah ngomong seperti itu seperti tadi itu, soal Jokowi tadi. Karena itu kan membuka borok Jokowi, itu sangat tabu bagi oligarki, menjelekkan orang yang berkuasa. Tapi itu kemarin ketika Jokowi masih berkuasa ya, kalau sekarang berbeda. Nah, padahal kita selama ini kan menduga-duga Jokowi ini masih powerful banget ya. Tapi dari pernyataan Aguan kita tahu bahwa Jokowi itu nggak seperkasa atau nggak seberkuasa seperti yang kita bayangkan. Karena para Taipan ini, para oligarki ini penciumannya itu atas politik dan atas kekuasaan itu pasti sangat tajam, jauh lebih tajam daripada kita semua. Buat mereka kalau orang sudah nggak punya kekuasaan, ngapain mesti dibelain? Anda pasti akan mendebat saya, kan masih ada Gibran. Nah, soal ini menarik ini. Nanti kita bahas detailnya dan ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Watak utama mereka ini, para pebisnis ini, para oligarki atau banyak juga menyebutnya sebagai para 9 naga itu gitu. Mereka itu pasti akan merapat pada kekuasaan. Sudah bukan rahasia lagi kan, bisnis di Indonesia itu lekat dengan kekuasaan. Perizinan-perizinan seperti Pantai Indah Kapuk, terus yang jadi PSN dan sebagainya, itu kan karena mereka punya akses dengan kekuasaan. Bukan hanya akses, tapi dekat dengan kekuasaan. Dalam kasus tadi investasi di IKN yang disebut oleh Aguan untuk menyelamatkan wajah Jokowi itu, kan mereka kemudian mendapat barter ya, tidak gratisan itu, yakni kalau Pantai Indah Kapuk 2 mendapat dapat status sebagai PSN, begitu juga dengan Sinarmas. Sinarmas lebih duluan ini, malah karena mereka ini kan sudah menempatkan orang-orangnya di lingkungan Pak Jokowi. Ada yang jadi duta besar, kemudian diangkat menjadi One Team Press, dan kemudian kalau untuk IKN ini kan wakil kepala otorita dari IKN, yakni Doni Rahayu, itu adalah dia merupakan eksekutif puncak di Sinarmas Group. Jadi para oligarki ini pada dasarnya mereka itu secara nature-nya ya mereka itu akan selalu mendukung siapapun yang sedang berkuasa. Tapi begitu mereka nggak berkuasa ya langsung ditinggalkan. Nah, watak dari oligarki sekarang ini memang kita mesti beri catatan, ini berbeda sekali dengan di era Orde Baru. Sama-sama tetap mengikuti siapapun yang berkuasa, follow the power gitu ya. Tapi kalau dulu zamannya era Orde Baru itu mereka itu benar-benar jadi pengikut yang dikendalikan gitu ya. Pak Harto pada waktu itu betul-betul mengendalikan para oligarki ini. Kalau sekarang mereka itu justru yang mengendalikan penguasa, apalagi di daerah. Wah, itu sekarang ini kepala daerah, bupati dan sebagainya itu ya sepenuhnya dikendalikan oleh para pemegang modal ini gitu. Jadi buat Aguan dan kawan-kawan sekarang ini bisa kita sebut juga urusan dengan Jokowi itu sudah selesai. Kalau kemudian dia sudah ditinggalkan oleh pemilik modal, ya makanya saya sebut Jokowi juga selesai. Kenapa? Karena kan rumusnya sederhana saja di Indonesia ini, siapa yang berkuasa. Satu, yang pemilik sumber kekuasaan sesungguhnya artinya presiden yang sedang berkuasa, yang dia kemudian bisa mengendalikan aparatur sipil negara dan juga aparatur penegak hukum dan militer. Yang kedua, mereka yang punya duit gitu ya.
Nah, Jokowi sekarang dia sudah tidak punya kekuasaan, dan kedua dia sudah mulai ditinggalkan oleh mereka yang pegang duit. Jadi ya sebenarnya Jokowi sudah mulai nggak punya power lagi nih. Tadi itu seperti meminjam ucapan dari Aguan kan, katanya waktu itu dia cuma menyelamatkan wajah presiden. Mereka harus menyelamatkan wajah presiden, dan dalam waktu itu presidennya itu Jokowi. Saya tadi kan menyinggung ya, penciuman politik mereka ini sangat tajam ya. Bahkan kalau ini untuk level-level pilpres, mereka juga tahu siapa yang akan jadi pemenang dan sebagainya, karena mereka pasti juga punya instrumen survei-survei gitu. Dan bahkan mereka ini kan tahu siapa yang akan jadi Panglima TNI. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.